Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala'a qulba biyadihi min dzikrihi wa mahabbatihi walhamdulillahi daiman minnamin ala khalqihi alladzi jar bihil maqadir bi qudratihi alladzi yudriku awliya'ahu fi biharil ma'arif li wahdatihi wa ahadiyatihi wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wa dakirat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih fa waylul qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Wa qala inna arsalna rasul illa yuqa'a lillah walau annahum yudzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lil mu'minina wal mu'minat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alamatu billah dzikrillah wa alamatu billah dzikrillah. Wa qala jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bikasratil qaul la ilaha illallah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin ashabat fadilah, para pemangku manaqib khataman halaqah riyadul khalwat. Wabila Allah mengatur waktu pengantar acara Allah karwal utaram anu parantos ngerti dari acara yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran tambih tawassul mangkobat khususan wabila Allah sesepuh penyelenggara manaqib di Tangerang Raya, Bapak Haji Japutra beserta ibu dan keluarga besar beliau dan jajarannya yang sama-sama berjuang meniti mendaki menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Para asatid, para murabbi, para muallim, dakirin dakirat, ikhwan akhwat semuanya, semoga dirahmati Allah dunia dan akhirat. Semoga diberkahkan usia, diberkahkan rezeki, diberkahkan ilmu, diberkahkan keluarga semua, sakinah mawaddah warahmah, dan dikasih keturunan anak-anak, cucu-cucu yang soleh-solehah berakhlak karimah. Dan mudah-mudahan segala hajat dan doa harapan yang diikrarkan ataupun yang diucapkan semua yang hadir di tempat yang mulia ini, semoga Allah kabulkan untuk dunia dan untuk akhirat. Hassallallahu maqasidana wa khawal jannah min umuri dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sehat-sehat Bapak Ibu semua. Alhamdulillah.
dan berpisah. Mudah-mudahan selalu karena Allah, amin. Yang Allah jamin di hari kiamat nanti. Karena pertemuan ini adalah tanaman perjuangan yang kita tanamkan di ladang waktu hidup di dunia ini. Maka salah satu sabda Rasulullah SAW, keuntungan orang yang Allah akan abadikan, yang Allah akan tolong di hari kiamat, yaitu dikala hari itu tidak ada penolong kecuali pertolongan. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan di antara hadis Nabi, 7 golongan orang yang mendapatkan naungan, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang 7, 1 aja. Mudah-mudahan pas tepat untuk kita amini. Apa? Yang istima' alaihi wa tafarraqa alaihi, yang bertemu kalau itu karena Allah dan berpisah karena Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang datang ke sini setiap bulan merakiban di tempat Bapak Jatika, yang sudah diistiqomahkan di tempat yang mulia ini, yang mudah-mudahan semuanya datang dan pergi, bertemu dan berpisah karena Allah. Itu jaminan dari Allah. Karena yang dibacakan oleh Bapak adalah kalimat tauhid, kalimat takwa, kalimat najah, kalimat keselamatan, kalimat takwa, kalimat ikhlas, kalimat dakwatul haq, kalimat thayyibah, kalimat ikhlas, kalimat iman, Islam, ihsan, kalimat la ilaha illallah. Itulah kemenangan yang utama. Maka apa yang diucapkan oleh Bapak itu adalah sandaran Bapak, dambaan Bapak yang abadi lagi, dat yang maha absolut, dat yang maha paripurna, dan dat yang maha memiliki, dat yang maha menentukan, yang memberi keputusan. Hanya Dia yang berdiri sendiri, tidak ada yang sepadan dengan Dia. Semuanya adalah ciptaannya, yaitu la ilaha illallah. Mudah-mudahan masuk ke dalam jiwa kita. Yang diucapkan, lagi-lagi yang diingatkan, yang 70 lipat ganda itu dibanding dengan yang diucapkan. Esensi kemahabenaran Allah diyakini dalam kolom kita, yang mudah-mudahan menjadi mukmin yang berintegritas, ketakwaan, ketauhidan di hadapan Allah. Itulah ya, kita di dunia ini kadang-kadang suka, kadang-kadang duka. Betul Pak? Kadang-kadang bingung, kadang-kadang bahagia. Tapi yakini oleh Bapak, tidak lama, paling-paling 70 tahun, 80, 90 udah agak jarang. Sedangkan di akhirat nanti bukan 1000 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1.000.000.000 tahun, tapi khalidina fiha abadan, selama-lamanya. Bekal kita sangat sedikit, usia kita sangat singkat, sedangkan tujuan akhir hayat kita ingin meraih ridho, rahmat dan ampunan Allah. Tatkala kita tidak bersandar kepadanya, hanya bersandar kepada anugerah-anugerah yang Allah titipkan kepada kita, lalu kita membusungkan diri, menyombongkan diri, mana mungkin kita akan menerima karunia yang tak terhingga. Tapi tatkala di dunia ini Bapak sudah menyandarkan diri kepadanya, merasakan kita hamba yang selalu kita butuh kepadanya, tidak ada lagi penolong, tidak ada lagi pengasih penyayang melainkan Dia, maka terus masuk ke seluruh organ tubuh, jismani ataupun rohani, maka insya Allah akan menjadi karakter. Amin. Karakter ketauhidan, selalu Allah sandaran dan tujuan. Itulah kalimat tauhid. Itu sungguh mereka menjauh di sana, kalau seandainya tahu
apa yang ada di kolbun Bapak, yang diucapkan oleh Bapak, yang diucapkan oleh Ibu, yang diingatkan oleh Ibu. Allah bukakan kepada mereka, sedangkan mereka memiliki intan berlian seluas pantai lautan, ataupun memiliki uang triliunan dolar. Lalu Allah bukakan apa yang ada di hati ibu, Allah bukakan apa yang ada di hati Bapak kepada mereka dan sana. Falau alima al kafiru bisirri la ilaha, kalau seandainya mereka tahu kepada rahasia kemahabenaran Allah, kepada rahasia maha agungnya Allah, apa yang Bapak ucapkan dan yang apa Bapak ingatkan, sungguh mereka akan terbopong-bopong datang kepada Bapak dan ingin menukarkan. Walaupun mereka harus mengantri puluhan tahun, akan sukarela mereka menanti. Karena apa? Masuk kesadaran dalam jiwa bahwa hidup ini sementara, sedangkan nanti selama-lamanya. Miskin sementara, kaya sementara, sehat sementara, sakit sementara, unggul sementara, lemah sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Walal akhiratu khairu wa abqa. Ya Allah, limpah ruahkan bagi kami semua. Amin. Pendosa datang pada Allah dengan la ilaha illallah. Nabi telah bersabda, "Law jaa qailun la ilaha bikurbil ardi dunuban." Kalau seandainya datang seorang hamba sambil mengucapkan la ilaha disertai ingatan, perasaan, mengekspresikan kehambaan di hadapan Robnya, datang kepada Robnya, merasa dirinya betapa berdosanya di hadapan Allah, diharibaan dengan penuh noda dan dosa, tapi tetap ia menyandarkan diri kepadanya, la ilaha illallah. Bahkan dosanya sebesar bumi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, la ghafarallahu lahu dzalik, mesti aku ampun semua dosa. Amin. Itulah keuntungan. Maka jangan berkecil hati, nikmati. Dunia kita cari, takaran Allah yang menentukan. Tidak usah pakai hasil, tidak usah pakai dengki. Buat apa? Orang lain sudah waktunya, orang lain sudah dapat, kita belum dapat. Tidak mungkin tertukar takaran Allah. Insya Allah nikmati dengan iman, biarkan. Maka dalam salah satu hadis kami Nabi Muhammad SAW, yaitu ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini adalah penjaranya orang mukmin, wajar betul kafir, dan itu kata orang-orang kafir. Apa maksudnya? Sehebat apapun Bapak, kekayaan Bapak, kehebatan Bapak, kepopuleran Bapak, masih penjara. Dalam arti Bapak belum merdeka. Kemerdekaan yang hakiki nanti bagi mungkin sejati di akhirat kekal. Walau akhiratu khairu wa abqa. Itulah kehebatan karunia Allah yang tak terhingga. Dan mereka pun yang menjauh di sana kalau sadar apa yang ada di Bapak adalah keabadian yang Bapak menyadarkan kepadanya dan yang maha abadi, insya Allah mendapatkan ridho keabadian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang akan mendapatkan rahmat keabadian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Maka nikmati apa yang Allah kasihkan kepada kita. Itulah ketahuan dan lalu Bapak ucapkan setiap sesudah sembahyang, fa'idza qadaytum sholata fadhkurullah. Apabila selesai sembahyang, berzikirlah pada Allah. Zikir intinya kalimat tauhid, kalimat ikhlas. Semua ayat Quran adalah zikrullah. Cuma semuanya intinya adalah la ilaha illallah. Terus amalkan kita. Contoh betapa banyak dosa
tapi datang kepada pemilik ampunan, pemilik ridho, pemilik rahmat. Sebenar-benarnya yang sulit. Lalu Bapak ingin putih kembali, sulit kan? Betul. Bagaimana ini supaya bening kembali? Mudah, lemparkan aja ke lautan. Waktu itu juga bening, betul Pak? Walaupun jangankan satu gelas sebesar bumi itu, lemparkan ke lautan, berubah lautan yang mendaur ulang. Kita pendosa, kita banyak dosa, datang kepada pemiliknya, pemilik ampunan, pemilik ridho. Dengan memohon ridhonya, memohon cinta kasihnya, insya Allah saat itu pun juga akan mendapatkan curahan ampunan Sang Pencipta. Amin. La ilaha illallah. Kemudian di amalan thariqah kita yang kita amalkan, Qadiriyah Wanaksabandiah ini, yaitu setiap khotaman selalu Bapak melantunkan sholawat. Ada sholawat badar, sholawat Nabiyil Ummi, sholawat yang tadi dibaca di manakiban, sholawat apa Nadia ataupun Kamilah, yang selalu doa Bapak membacakan sholawat tunjina, berbagai macam sholawat. Mudah-mudahan itu adalah ekspresi kecintaan Bapak kepada baginda kekasih Allah termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad. Insya Allah beliau pun cinta pada kamu kalian, kita semua. Amin. Itu insya Allah. Dalam salah satu riwayat ada yang menceritakan Syekh Usman, gurunya Syekh Alawi bin Malik, dia berjarah dengan murid-muridnya banyak ke Hujrah Syarifah Madinah Al-Munawwarah. Maka tatkala dia berjarah lalu membaca sholawat sebanyak-banyaknya, akhirnya Allah bukakan hijab intisar mukasafatul qalb, maka terbukalah dalam kolom ruh nur yang yaitu Syekh Usman, lalu bertemu dengan Rasulullah di alam bawah sadar, di alam di alam ketahuan, keyakinan, kemanfaatan Allah bukakan oleh Rasulullah. Lalu beliau Syekh Usman mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Rasulullah pun menjawab. Di belakang Rasulullah berjuta-juta umat, tapi kelompok terbesar ini dari mana? Kok banyak sekali? Tapi wajahnya tidak wajah Eropa, tidak wajah Timur Tengah. Ini dari mana kelompoknya? Kebanyakannya begini. Lalu saya Utsman menanya, ya Rasulullah, ini kelompok dari mana? Rasulullah menjawab, itu kelompok pecintaku, dan aku pun cinta pada mereka. Pada mereka. Lalu ia dari kabilah mana, kelompok mana, bangsa mana? Rasulullah sampai berbicara. Ini makalah biografis para ulama bilang, bukan hadis Nabi. Lalu sabda Rasulullah ini dari bangsa yang lambangnya merah putih. Mana yang lambang merah putih? Indonesia. Insya Allah di dalamnya ini bapak-bapak ibu-ibu, mudah-mudahan amin. Saya sudah terbawakan pecinta Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bapak ini pengikut Rasulullah, mudah-mudahan amin. Walladzina amanu bihi, orang-orang yang iman kepada Nabi Muhammad SAW, wa azzaruhu, dia memuliakannya, wa nasaruhu, dia menolong agamanya. Menolong bukan arti Allah betul ditolong, bukan. Menolong bukan Rasulullah betul ditolong. Kita itu tarbiyah dari Allah. Menolong itu disertai dengan tanggung jawab kita beramal.
tanggung jawab kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya sehingga dirasakan dengan kesadaran, ketauhidan, kemahabbatan dan kemakrifatan. Maka wa'azahu wa nasaruhu dan wattaba'un nur dan mengikuti cahayanya yang terang benderang, cahaya ketauhidan, cahaya kemakrifatan. Lalu Bapak ikuti karena sudah jelas dalam kalimah fa'lam annahu la ilaha, di sanalah cahaya yang di atas semua cahaya, nurun ala nuri. Bapak mengucapkan itu adalah sebenar-benar ucapan, sebenar-benarnya tujuan, dan seindah-indahnya perkara yang indah, karena Allah Maha Jalla. Itulah wattaba'un nurul ladzi unzila ma'a, mengikuti nur yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu inti Al-Qur'an. Mau Al-Qur'an, intinya Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah, ikut jalurnya. Itulah Nabi Muhammad mencinta. Cuma tanya muhasabah, kalau istilah tasawuf, muhasabah diri kita, sebenarkah ada rasa kita sudah mencintai Rasulullah? Kita mengakui cinta Rasul, tapi kadang-kadang akhlak kita bertolak belakang dengan apa yang dicintai Rasul. Inilah yang sering terjadi dalam diri kita. Oleh karena itu melalui media Thariqah ini kita amalkan. Semoga Allah terus membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya, amin. Melalui wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mudah-mudahan diterima sholat kita, amin. Kenapa selalu ahli badar, sholawat badar? Sholawat badar itu Pak, kalau kita lihat tafsir-tafsirnya agak besar. Ya Allah, tidak memegang senjata semuanya. Sholawat sahabat Rasulullah waktu perang Badar paling cuma 8 orang yang pegang golok. Lalu satu sama lain saling memanggil ke rumahnya, ke rumah yang ada di Madinah. Dan itu pun belum semuanya memiliki rumah. Saling panggil. Ternyata wahai pulang, kita menuju Badar, mari itu. Ya tunggu ya, tunggu. Aku juga sudah siap-siap. Apa? Nunggu mau untuk menutupi aurat, menutupi pakaian, belum punya mereka. Kadang-kadang pakai yang tadinya dipakai sama istri akan menuju perang Badar. Tapi Allah cinta dan Allah ridho. Itulah kesetiaan dan kecintaan mereka sahabat ahli Badar. Oleh karena itu sekarang kita didinabolehkan dengan kemajuan zaman yang semakin mengkilap, menggemerlap, mempesona. Yang tadinya jauh sekarang dipermudah menjadi dekat lewat HP masing-masing. Makanya kadang-kadang tergoda, hatinya tidak masuk karena HP selalu menggoda dalam jiwa kita, selalu hidup dalam hati kita. Maka tatkala kita bangun tidur dicari dengan harap dan cemas, kemana HP-ku, kemana HP-ku, dan sebagainya, karena hati kerikotak. Itulah fokus kita yang sekarang dialami Nabobo. Yang tadinya jauh ingin kita surat menyurat ke Surabaya, ke Aceh, kemanapun. Kadang-kadang bisa 2 minggu kita baru sampai. Sekarang tinggal 1 menit pun tidak sampai ke Jerman. Malam tadi, kemarin ada orang yang dari Yaman saya telepon. Dari Jerman ada telepon, Dr. Emma, semenit pun tidak sampai WA. Setengah menit pun tidak. Terus komunikasi jalan. Ini yang jauh menjadi dekat, yang gelap menjadi terang.
Inilah karunia Allah. Tapi kadang-kadang kita semakin dinabobokkan, semakin menjauh dari Allah. Semakin dimanja, semakin sombong pada Allah. Itulah yang ada realita hidup kita. Dengan dikir maka sadar kita ini hamba yang penuh dosa dan noda. Bertubi-tubi nikmat Allah Allah berikan kepada kita, tapi 1001 alasan kita menghindari panggilan Allah. Oleh karena itu, insya Allah orang-orang yang ada di sini semua mudah-mudahan termasuk pilihan Allah. Amin. Terbaik. La ilaha illallah. Itu hamba-hamba Allah yang Allah cinta. Maka masuk ke sana, hidupkan hati, tenggelamkan rasa untuk mahabbah ma'rifat kepada Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariyah Allah. Salah satu cerita para ulama dalam kitab Jamratul Awliya ataupun kitab Jamiatul Karam fil Awliya yang menghimpun karya-karya ulama sufi, ulama tasawuf. Di sana banyak cerita-cerita biografi para ulama-ulama ini. Di antaranya satu ulama mimpi bertemu dengan Rasulullah. Ceritanya, dalam suatu malam ulama itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah yang luar biasa, pakaian indah tak terhingga. Tampannya Rasulullah sangat menakjubkan dan pakaiannya pun betapa indahnya yang tiada dikira. Lalu di belakangnya para sahabat dan bertemu dengan salah satu ulama itu. Ulama itu ya mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah. Akhirnya bercerita, wahai kerana baginda aku ya Habibullah ya Nabi yang kemana? Oh wahai fulan, aku sebenarnya mau menjemput tetangga saudara, tetangga kamu. Apa? Dia akan meninggalkan alam fana ini nanti sesudah sembuh. Lalu bangun orang itu ulama itu setelah bangun sadar nanti sebentar lagi setelah subuh dia sembahyang, lalu menuju rumah yang dibicarakan oleh beliau. Ternyata kata ibunya memang sudah meninggal belum lama. Kata beliau betapa mulia dan agungnya orang karena yang menjemput Rasulullah sudah dijemput oleh Rasulullah. Apa? Kalau dijemput oleh Rasulullah di alam barzah, bagaimana ya? Di alam kuburnya, insya Allah beliau tidak ditanya lagi munkar nakir. Tatkala mau bertanya, pimpinan malaikat Jibril al-Matir, malaikat muqarrabin yang lainnya mesti bicara. Kalau ditanya wama man rabbuka, siapa Tuhan, mesti para kekasih Allah akan mengucapkan Allahu Rabbi, Allah sebagai Tuhan. Tapi kalau waman nabiyuka, siapa nabimu, mesti malaikat muqarrabin. Ini secara ilustrasi bahasa kita aja manusia. Wahai munkar, itu yang menjemput siapa?
yang menyebutkan Rasulullah. Gak mungkin. Mudah-mudahan hadiah Bapak tadi diikuti oleh kita, kecintaan kita pada Rasulullah, kita rindu pada Rasulullah, mudah-mudahan Rasulullah pun rindu pada kita. Amin. Kenal dalam salah satu hadis, tuba liman ro'an wa aman. Bahagialah orang yang melihatku lalu iman pada, ataupun dan iman kepada. Wa tuba liman ro'a man ro'a ila yaumil qiyamah. Wa aman man ro'ani wa aman. Dan berbahagialah orang yang melihat orang, yang melihat orang, yang melihat orang, melihat aku, melihat aku dan iman padaku. Nah, ila yaumil qiyamah, inilah kasih sayang Allah yang dilimpahkan kepada Rasulullah, sehingga Allah terus meneteskan nurnya kepada orang yang mutaba'ah pada Rasulullah. Maka insya Allah orang mudah-mudahan termasuk Bapak Ibu kita semua, amin, di tempat yang mulia yang Allah banggakan. Umat-umat yang tidak bertemu langsung dengan beliau tapi iman kepada orang yang melihat beliau dan iman pada beliau, dan Bapak pun iman. Terus diungkapkan sholawat, berbagai macam sholawat kecintaan. Di khotaman selalu diucapkan Bapak, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Insya Allah nyambung kepada beliau, amin. Amin. Itulah kecintaan, betapa agung imannya. Maka luar biasa akan menyambungkan Bapak bersama beliau. Itulah sebelum HP datang sudah tersambung Bapak. Sekarang HP semakin hebat, semakin mengkilap, tapi baru antar tempat. Bapak di Jerman, saya di Indonesia, sedetik, 2 detik sampai setengah menit pun sampai, betul. Tapi di antar tempat, belum antar waktu, belum antar waktu. Wallahu a'lam. Bisakah Bapak menelpon kakek Bapak yang sudah 60 tahun meninggal? Bisakah Bapak dan Ibu menelpon yang Bapak yang sudah 100 tahun? Apalagi sampai ribuan tahun. Belum menemukan ya. Sains dan teknologi sehebat apapun sekarang belum menemukan yang bisa berhubungan dengan alam goyang. Tapi kan dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Asrornya terus semakin dihayati, dirasa, di ruh, di jiwa. Tatkala Bapak mengekspresikannya dengan rasa cinta, bikuwati, dikrillah dengan kekuatan ingat kepada Allah. Itulah energi yang tak terhingga, yang akan menyalurkan, menyampaikan, menerbangkan ingatan Bapak, kiriman Bapak. Karena Islam ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi, tidak ada yang sepadan dengan Islam. Tidak dikatakan tinggi kalau ingat Bapak dengan dikir Bapak tidak sampai ke barja. Tidak dikatakan tinggi kalau Bapak dikrullah tidak sampai kepada ayah dan bunda yang telah mendahului, kakek dan sebagainya. Dan karena dikrullah Bapak, dikrullah Ibu, yartakil abdu ila hadratil qudsi, terangkatlah dikir Bapak bukan hanya antara alam dunia dan alam barzah, bukan hanya planet galaksi yang lain-lain, tapi dikir Bapak yartakil abdu ila hadratil qudsi, terangkatlah dikir Bapak dari alam mulki sampai ke malakut jabarut langit, terangkatlah minal akwan ilal mukawin sampai ke hadirat Allah. La ilaha illallah. Tak ada sehebat itu, tak ada sejauh itu peluncurannya, tak terhingga kalau istilah ilmu dunia.
Maka mudah-mudahan dikirnya kita diistiqomahkan, amin. Mudah-mudahan kita tidak dimaksimalkan dikir, amin. Ingat ayah, ingat ibu, la ilaha, hati dengan penuh ketauhidan, nafa'ahu, manfaat dikir bapak, bukan hanya untuk bapak, bukan hanya untuk ibu. Maka fa'lam annahu la ilaha wastaghfir lidambika, sok mau bari sambil mohon ampunan pada Allah. Asalnya la ilaha sudah jelas, Allah yang memasukkan ayatnya dan Allah yang mendidiknya. Wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonkanlah ampunan buat diri kamu, buat mukminin dan mukminat. Apalagi ayah bunda sudah Allah firmankan, aniskuri walidaika ilayyal masir, bersyukurlah padaku dan pada orang tua ayah ibu. Dikirim dengan ikhlas karena Allah sampai, amin. Orang yang tidak percaya ya terserah. Nah, kita mah percaya aja, sebab kemahagungan Allah yang kita yakininya, bukan yang lain-lain. Insya Allah. Masa yang dulu tidak mungkin, yang dulu tidak mungkin dan tidak terpikirkan oleh kita akan ada hubungan begitu cepat seperti HP sekarang, kan tidak terpikirkan dulu. Tapi kalau sekarang sudah, kan, alhamdulillah. Nah, jadi zikrullah ini maka tidak tertutup oleh ruang dan waktu. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Maka dalam thariqah ada silsilah. Dohirnya dibacakan dari 1, 2, 3 sampai kepada Rasulullah. Kita mendapatkan Sayyidul Mursyid Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu yang tersambung musalsal sampai Rasulullah silsilahnya. Maka dalam thariqah ya harus bersilsilah. Kalau mengatasnamakan thariqah tidak tahu ayah bapak ataupun kakeknya, itu masih makhluk terputus. Maka la'anallahu man intasaba bi ghairi abi. Allah melaknat kepada orang yang mengaku ayah tetapi bukan ayah. Oleh karena itu Allah pun melaknat kepada orang yang tidak mengaku ayah kepada ayah. Maka Abu Huruf itu adalah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi Abul Basar Adam alaihi salam. Kan dia hadiah dua-duanya. Betul. Jadi kata pengusaha Abah mah dulu tahun 1990 dinukan batur di Ayuna kene. Itu bahasa planet Jawa Barat. Sebelah sana paham nggak? Dekati dari sekarang, mesrai dari sekarang, supaya nanti itu dinahan-nahan kata orang Sunda. Ya tidak dipertanyakan lagi. Oh ini dari Tangerang, oh ini dari Tasikmalaya. Kalau sekarang sudah ekspresi kecintaan kepada Rasulullah, Bapak selalu hadiah kepada Rasulullah, mau berzikir kepada Allah, maka yakinkan oleh Bapak itu adalah mesti Allah kabulkan. Amin. Yang abadi. Kok pakai wasilah? Kan Allah itu tidak ada jarak. Iya, itu hakikat tauhid kita. Tapi kan berwasilah itu sesuai perintah Allah dan dijadikan rukun qauli dalam Al-Qur'an oleh kita, yaitu Fatihah. Apa disuruh Fatihah? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat itu siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin hasuna ulaika rafiqa. Berarti Bapak melaksanakan perintah Allah. Di ayat lain, wa kunu ma'as shodiqin. Jadilah kamu beserta orang-orang yang benar. Ya wasiddiqin. Mudah-mudahan jadi tersambung dengan sholawat Bapak, dengan zikir Bapak kepada Allah. Insya Allah. Itu. Maka dalam surah Al-Isra, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari jalan kepada Allah, jalan berupaya berikhtiar Allah yang mendekat, yang semua perkara terlibat dengan kemahasempurnaan Allah. Udah, itu aja. Bapak memohon doa tanpa pakai wasilah, boleh.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Wa iyyaka nasta'in. Tapi pakai wasilah, firman Allah juga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Pakai aja dua-duanya. Langsung Bapak memohon pada Allah, Allah berfirman, ya ghafir liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ya, piti-piti. Bagaimana Allah? Allah hanya Maha pemilik segala-galanya. Yaf'alullahu ma yasha wa yakumu ma yurid. Berbuat sekehendaknya, menghukum juga sekehendaknya. Maka suka-suka Allah yang Maha Kuasa. Ya ghafiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Mengampuni sekehendaknya, mengazab pun sekehendaknya. Tapi tatkala Bapa memohon pada Allah melalui Rasul Allah, melalui kekasih Allah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, kalau seandainya mereka telah menganiaya dirinya sendiri, berbuat dosa maksiat, kemudian ja'uka, datang kepada engkau Muhammad, fastaghfirullaha, dan memohon ampunan kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul pun memohon ampunan untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahima. La di sana la nabi bukan, la nahi bukan, la mesti, itulah. Jadi tidak fiktif lagi Allah. Lawajadullaha tawwabar rahima, mesti Bapak Ibu yang berbuat dolim datang kepada Rasul mohon ampunan kepada Allah, Rasul pun memohon ampunan kepada Allah, mesti mendapatkan Allah yang Maha Pengampun dan Penyayang. Mudah-mudahan sholawat kita diterima Allah, amin. Allah telah berfirman, lawajadullaha tawwabar rahim. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa sholat? Allah sendiri kan yang memberi contoh. Allah sendiri yang telah mendidik kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itulah pernyataan dari Allah. Maka betapa harusnya orang yang banyak-banyak membaca sholawat dan menghidupkan sholawat dengan wasilah sholawat. Hakikat sholawat kesananya adalah nur yang ada di Muhammad bergabung bersama kolbun, ruh nur yang ada di Bapa dan Ibu. Apa inti nur? Apa inti ruh? Apa yang ada di ruh dan kolbun? Yaitu huzur qalbi ma Allah, hadir hati Bapa mengingat Allah. Akhirnya Bapa mendapatkan samrah, buahnya sholat, buahnya bertoriko, buahnya bertotal. Apa? Tahdhibul qulub, bersih hati. Wa ma'rifatu allamil ghuyub, wa ma'rifatu alamil ghuyub, dan Bapak pun akan dikasih oleh Allah ma'rifat kepada alam-alam gaib. Alam gaib apa? Ya seluruh alam gaib ciptaan Allah.
Apa ya? Dari semua alam gaib yang Allah yang maha taunya, yang sangat tertinggi gaib yang mana? Yang apabila bapak, ruh bapak, orang lain tidak tahu, bapak sendiri pun bentuknya bagaimana, tapi ruh bapak berfungsi, ditanamkan kalimat tauhid untuk mendudukan zat yang maha dohir dan maha gaib. Siapa? Allah. Lalu hidup ruh bapak, lalu hidup jiwa bapak, lalu hidup sir bapak. Terus ingat dengan penuh penghayatan, dengan penuh perasaan kita hamba yang selalu butuh kepada Allah. Hudurul qalbi mangko. Di kamari mati karasa, di kamari mati karamba. Aina maka bawa di mana-mana ku bapakku ibu. Lagi makan ingat Allah, lagi minum ingat Allah. Lagi suka ingat Allah, lagi duka ingat Allah. Maka duka dan sukanya terjembatani dengan dzikrullahi akbar, menjadi investasi abadi bagi bapak. Amin. Kekayaan bapak, kebingungan bapak, kemiskinan bapak, tapi bapak tidak tergantikan, tetap Allah sebagai Rabb bapak. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hidup hatinya, hidup terus. Itulah apa? Ma'rifatullah. 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 Alhamdulillah. Maka hidup terus. Hidup. Itulah teristimewa. Itulah teragung yang Allah berikan kepada roh dan jiwa Bapak. Mudah-mudahan semakin terus menjalar. Amin. Dari mahalul mahabbah naik kepada mahalul ma'rifat, ataupun dari mahalul ma'rifat naik kepada mahalul mahabbah, sampai naik kepada mahalul musyahadah, tempat musyahadah. Yang Bapak tidak bingung lagi melihat sesuatu apapun yang Bapak lihat, mau lihat gunung, bintang, bulan, matahari, Bapak tembus kepada pemilik itu. Siapa pemilik itu semua? Allah. La ilaha illallah. Hidup. Kemuhammadannya hidup. Kenapa dikatakan kemuhammadan? Karena Muhammad itu selama-lamanya mengenal Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'ullah fi kulli ahyan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya mengingat Allah. Wa sumi'a fi sulbihi dzakarallaha ta'ala wa labba. Dan terdengar dari tulang sulbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah. Dzakarullah ta'ala wa labba. Talbiyah lagi. Talbiyah apa? Selalu datang menghadap, at-tawajjuh ila Allah fil qalbi. Menghadap kepada Allah dengan hati, keyakinan, keikhlasan, ketauhidan dan ketakwaan. Hidup hatinya terus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang di hati hanya Bapak dengan Allah yang tahu. Itu dzikrul qalbi namanya. Dimanapun indah kalau bersama Allah. Waktu makan ingat Allah, waktu minum ingat Allah, waktu makan ingat Allah, makan ibu di rahmat Allah, makan bapak lupa Allah, makan ibu lupa Allah, makan bapak, makan ibu dilaknat Allah. Nauzubillahi min. Ya hidupkan aja, karena udah ditanamkan dalam ruh ibu, ditanamkan dalam ruh bapak, jadi tatkala lupa ingat lagi. Mudah-mudahan itulah abad dan layar sahur, selama-lamanya tidak lupa, walaupun pada hakikatnya banyak lupa, tapi insya Allah karena tatkala lupa bapak ingat kembali. Amin. La ilaha illallah. Akhirnya tidak sudon kepada orang lain. Kalau kita belum dikir hati kita, selalu salah sangka pada orang lain dan cara negatif memandang orang lain. Contoh, di perjalanan Bapak menemukan orang senyum sendiri, ketawa sendiri, ngomong sendiri, maka Bapak akan memponis kepada teman-teman untuk lihat orang yang sakit. Itu masih sopan bahasanya. Tapi kalau Bapak yang frontal, bahasa itu orang gila. Kenapa Bapak mau ngomong gila? Karena dia memang pembicaranya tidak nyambung dengan ingatannya.
Gitu. Suka ada lihatnya orang yang bicara sendiri, ketawa sendiri kan, tidak pegang handphone, tidak pegang, tapi dia ngomong sendiri. Itulah orang gila. Tapi tatkala kita sudah ditanamkan ruh kita, kolbun kita, ternyata kita banyak lupa dibanding ingat. Maka sholat kita zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sering kita mengucapkan Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tapi hati kita tidak connect, tidak ingat apa yang diucapkan. Ya minimal tadabbur gimana, maksimalnya ingat kepada Allah. Tapi yang ada kalah ingat kepada yang lain-lain. Lagi mata ini memandang, apa yang di depan kita banyak tulisannya hadiah jarum coklat, hadiah haji motor baca. Ya padahal yang dibaca Fatihah, padahal yang dibaca wajah tu wajhiyal ladzi fatara samawati wal ardh. Suka kan ada ingatan gitu kan, terbawa hayalan dan mata memperlihatkan, melihat. Akhirnya sia-sia membara ingatan kita kemana-mana. Jadi selalu memikirkan itulah ini segala macam. Maka sering kita bicara dalam ucapan kita, itu namanya apa? Kata orang Sunda mah beungeut jeung hareup ate mungkin. Wajah kita menghadap tapi hati kita ingkar. Namanya apa kalau bahasa Arab? Munafik. Sadar bahwa itu sering kita lakukan, sering kita rasakan, maka tatkala melihat orang di jalan ngomong sendiri, ketawa sendiri, enggak berani mengatakan. Mereka itu gila. Tapi hukum syara tidak mentaklif dia harus sholat karena gila. Hukum syara, hukum agama tidak mentaklif dia harus puasa karena dia sedang tidak sadar. Tidak sadarnya benar, ulat sarafnya gak nyambung. Tapi kalau kita kan mendengar masih mendengar, berbicara masih berbicara, nyambung antara kita dengan kita, betul Pak? Tapi kenapa sholat kita tidak nyambung kepada Dat yang maha memberi, kepada Dat yang maha melihat, kepada Dat yang maha mengetahui keadaan kita dan maha dekat, maha pemberi. Ya Allah, ternyata aku ini lebih gila daripada mereka. Nah itulah muhasabah namanya ya. La ilaha. Akhirnya sadar. Sudah muhasabah, akhirnya mu'aqobah, ngaikob diri sendiri, menegur diri kita sendiri. Malam tadi gak tahajud, jangan digantiin duha dong. Kalau nggak ikobnya tahajud malam nanti perbanyak. Kalau biasanya 2 kali ya ganti 6 kali. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Amin. Itulah namanya mu'aqobah. Setelah itu terus mujahadah. Insya Allah akhirnya Allah akan membukakan muraqobah. Amin. Setelah muraqobah terus si'aul basiro, hati kita semakin tajam, penuh penghayatan. Setiap diucapkan dzikir akan bergetar jiwanya karena merasa ini adalah anugerah karunia Allah. La ilaha illallah. Akhirnya musyahadah, menyaksikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbinglah kami. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah min ahlil badri ya Allah. Kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan dan mudah-mudahan kita dipertemukan di dunia ini, Allah pertemukan kembali di surganya nanti. Amin. Bersama-sama dalam ridho dan rahmatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu